Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wagai Karya, yang saya hormati para Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Wagai Karya beserta staf SMA Negeri 1 Wagai Karya. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang dalam hal ini sebagai tugas akhir di modul 1.4, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa membawa berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan dilimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Baiklah Bapak Ibu guru, di sini saya calon guru penggerak angkatan 10 sengaja mengumpulkan Bapak Ibu guru semua dalam rangka berbagi praktek baik, aksi nyata dalam tugas modul 1.4 yang saya kasih tema penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Dalam penerapan disiplin ada banyak tentu yang kita inginkan. Jadi setiap guru saya yakin mempunyai impian terhadap siswanya. Siswa kita, bagaimana siswa kita itu bisa taat, bagaimana siswa kita itu bisa disiplin, bagaimana sekolah kita itu bisa bersih, sekolah kita itu tidak ada lagi yang terlambat, anaknya tidak ada lagi yang bandel dan lain sebagainya. Tentu kita masing-masing kita punya mimpi yang seperti itu. Iya atau tidak? Ya. Nah, untuk mewujudkan itu tentu berbagai macam cara yang kita lakukan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini topik-topik yang akan kita bahas diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Dari berbagai materi ini mungkin diantara kita itu sudah pernah menjalankannya, walaupun kita mungkin tidak tahu, oh ini ternyata posisi kontrol kita. Oh ini ternyata siswa ini atau siswa yang kita hadapi itu membutuhkan sedang melaksanakan atau sedang menjalani kebutuhan dasarnya. Gitu. Nah, ketika kita sudah bisa memahami semua kondisi siswa, insya Allah apa yang akan kita sampaikan atau apa yang kita harapkan itu akan bisa diterima oleh siswa. Kita lanjut. Yang pertama, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kita harus bisa memberi contoh kepada para siswa. Ya. Maka tidak menutup kemungkinan sebagai seorang guru harus berperilaku yang baik, harus berperilaku yang positif dulu sebelum siswa kita itu nanti mencontoh diri kita. Yang kedua, ngarso mangomatnya ngarso sumtulodo madya mangun karso. Ketika kita bersama dengan murid atau ketika kita bersama dengan siswa, kita juga bisa memberikan motivasi kepada siswa. Jangan kemudian kita malah melemahkan siswa. Memang melemahkan siswa itu terkadang jadi jurus jitu supaya siswa itu mendengarkan kita. Seolah-olah kita itu orang yang kuat, orang yang kuasa sehingga bisa melemahkan siswa.
Sehingga ketika siswa itu sudah merasa lemah, kita bisa atur. Nah, profil belajar Pancasila, ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Sudah barang tentu kita semua sudah hafal 6 dimensi belajar Pancasila itu. Apa diantaranya? Ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, kita harapkan siswa-siswi kita mempunyai 6 dimensi, mempunyai akhlak dengan menerapkan 6 dimensi profil belajar Pancasila ini. Lanjut. Disiplin positif. Apa itu disiplin? Mungkin kalau kita berbicara dengan disiplin, yang sudah lazim kita ketahui, disiplin itu mulai dari dipaksa, terbiasa, terus kemudian menjadi kebiasaan, dan menjadi luar biasa. Itu teori umum yang ternyata tidak demikian yang kita harapkan kepada siswa kita. Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah disiplin dari motivasi internal. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, seperti tersirat dari yang saya sampaikan tadi. Kita itu berharap orang itu akan patuh dengan apa yang kita lakukan. Kita itu berharap siswa itu akan ikut apa yang kita aturkan, ya, dengan memaksa. Ya. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menghantarkan anak-anak kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang seharusnya kita lakukan, ini yang harusnya kita terapkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, ketika disiplin kita mulai dengan paksaan, maka tidak akan ada motivasi secara intrinsik. Tidak akan ada motivasi yang terbangun dari dalam diri manusia, dari dalam diri siswa kita. Ya. Mereka tidak akan ada kesadaran. Yang ada apa? Ada Bu Pepi, takut. Terus kemudian apa? Gampang, nanti kita bisa siasati. Kan seperti itu. Maka bagaimana caranya kita bisa membuat anak itu mempunyai motivasi dari dalam dirinya, sehingga ada atau tidak ada kita sebagai gurunya, anak itu tetap menjalankan kedisiplinan itu. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming hadiah, tekanan ataupun hukuman. Itu tujuan akhirnya. Makanya kalau kita itu sering memberikan iming-iming hadiah secara sengaja, secara tersurat ataupun tersirat, itu sebetulnya efeknya tidak baik. Ya. Atau kita mengancam, kamu nggak disiplin, kamu bagiannya tidak dimasukkan sapo ini. Itu akan dimasukkan ketika ada kita. Lebih umum lagi, anak-anak itu akan melaksanakan kedisiplinan ketika ada gurunya. Lebih khusus lagi, anak-anak akan melaksanakan kedisiplinan ketika ada guru yang selalu menegur dia dengan keras. Ketika ada guru yang lembek, paling dideketin, misalkan ada guru yang lembek, ada guru yang santun sekali ketika anak mengeluarkan baju, nah tolong bajunya dulu. Mereka cenderung akan suka dengan guru-guru yang seperti itu. Maka perlu dalam penerapan disiplin positif ini kita membuat satu frekuensi yang sama semua guru itu. Jadi ketika semua guru itu mempunyai frekuensi yang sama untuk menerapkan disiplin positif ini, saya yakin siswa kita itu nanti akan melaksanakan kedisiplinan itu, baik itu secara terpaksa ataupun secara intrinsik, secara motivasi yang ada di dalam diri. Tentu yang kalau menurut saya yang paling bagus adalah motivasi yang ada dalam diri siswa itu. Ketika dia melaksanakan kedisiplinan,
ketika dia melaksanakan praktik disiplin yang muncul dari motivasi ini. Lanjut. Nah, ini juga harus kita pahami kebutuhan dasar manusia. Ya. Kita ingat bahwa anak itu terlahir dengan kodrat yang sama. Ya. Anak itu terlahir dengan potensi yang sama. Nah, potensi itu akan dikembangkan di sekolah kita ini. Menurut Ki Hajar Dewantara juga dikatakan bahwa sekolahan ini kita ibaratkan sebagai sawah. Ya. Sekolahan itu kita ibaratkan sebagai sawah. Kalau yang kita tanam itu padi, anak-anak itu adalah padinya. Anak-anak itu padinya. Jangan berharap padi itu akan berbuah jagung. Jadi kalau jenengan semua, Bapak Ibu semua mempunyai pemikiran bahwasanya padi ini harus berbuah jagung atau anak ini harus seperti jenengan yang misalkan pandai di bidang fisika, pandai di bidang kimia, itu dihapus saja. Karena mereka itu mempunyai potensi yang berbeda. Mereka itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zamannya apa? Mereka hidup di generasi di zaman 4.0. Kodrat alamnya apa? Mereka tidak sama dengan kita. Potensi yang ada di dalam anak itu tidak sama dengan kita. Dan ini harus kita perhatikan juga. Jadi tidak bisa kita seorang guru terus kemudian memaksakan anak kita harus harus punya fisika, walaupun kita tidak berbicara secara langsung seperti itu. Karena kita memang betul-betul harus bisa menganalisa anak-anak kita. Pertama tadi yang kita sampaikan di awal itu pendidikan berdiferensiasi. Kita harus tahu. Dan kita juga bisa memaksakan itu. Walaupun kadang-kadang kita dipaksa. Dipaksa itu apa? Untuk memberikan feeling yang tinggi sehingga anak itu bisa naik kelas. Ya kan? Nilainya tinggi. Atau mungkin ada pressure dari atasan kita, tolong nilainya agak dinaikkan karena anak itu mau kuliah. Kalau di kurikulum yang lalu anak itu dengan nilai yang rendah kita adakan remedi ya, sehingga ada beberapa remedi yang sudah kita lakukan dan anak itu masih tetap saja nilainya seperti itu, maka nilainya diberikan nilai standar KKM seperti itu ya. Yang kedua, mereka itu butuh kasih sayang dan merasa diterima. Tidak sedikit kita temukan anak-anak kita di dalam kelas itu yang dia mencari perhatian, melakukan semua yang dia inginkan, ya. Terus kemudian dia itu sebetulnya ingin apa? Disayangi, ingin diperhatikan, karena mungkin permasalahan di rumah dan sebagainya. Dan ini pun juga akan menjadi dasar kita ketika kita ketemu dengan anak-anak seperti ini. Tidak bisa kemudian kita menjudge kamu ini banget, kamu ini dan sebagainya. Apa dasarnya? Ini kasih sayang dan rasa diterima. Maka kita sebagai guru harus bisa berbagi, harus bisa menjadi orang tua bagi anak kita semuanya. Itu juga tidak bisa berhasil. Kita hanya senang atau kita hanya dekat dengan orang-orang yang pintar saja, itu juga tidak. Selanjutnya apa? Ada kecenderungan menguasai. Ya. Ketika kita bisa memegang, ketika kita bisa menguasai anak atau kita bisa mendekati anak yang dia bisa menguasai satu circle, maka akan mudah kita bisa menentukan keberhasilan pembelajaran kita. Tapi itu pun tidak semuanya. Terus ini yang sering manusia itu butuh kebebasan. Perhatikan saja ketika kita di dalam kelas, anak-anak kita hari ini free, tidak belajar, gembira banget. Ya. Jangankan anaknya, gurunya. Bapak Ibu guru, hari ini kita semuanya free, tidak belajar, gembira.
Padahal kalau saya memahami, ketika ada kata free, tidak belajar, itu adalah pembelajaran bagi kita sendiri. Bagaimana kita memanage kegembiraan itu sehingga kegembiraan ini tidak lepas dari koridor-koridor seorang pendidik, atau kegembiraan yang mereka miliki, yang anak-anak itu miliki, itu tidak bebas yang kebablasan. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan, seperti yang saya katakan tadi, kita menemukan anak kita itu di dalam kelas ngobrol. Ketika kita menjelaskan, ngobrol. Yang tak jarang kemudian kita, kenapa kamu ngobrol? Masih agak penting kalau seperti itu. Saya biasanya malah tunjuk. Coba yang di belakang yang sedang ngobrol, tolong jawab pertanyaan saya. Maka ketika kita mengajar, ini juga yang jarang saya lakukan, itu melakukan ice breaking. Untuk apa? Untuk membangkitkan gairah anak-anak didik. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia, anak-anak didik kita, ketika kita gali lebih dalam, apapun yang mereka lakukan, pasti ada motivasi yang mendorong mereka melakukan semua itu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Disiplin. Ini kembali ke disiplin. Untuk melaksanakan kedisiplinan anak-anak itu biasanya motivasinya salah satunya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasi yang timbul dari luar. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan bentuk motivasi ekstrinsik. Apalagi ketika upacara. Setiap hari pasti ada tuh. Anak tidak pakai peci, silakan. Kalau kita tanya satu-satu, kok kamu pakai peci? Ya bu, karena aturannya seperti ini. Kok kamu pakai sepatu hitam? Ya, aturannya seperti ini. Ketika kita tanya, terus kemudian dia menjawab seperti itu, kita pahami bahwa mereka, anak-anak didik kita itu baru memiliki melaksanakan kedisiplinan itu atas dasar motivasi ekstrinsik, karena ada aturan. Yang kedua, anak mau melakukan kedisiplinan atau melakukan peraturan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka sebetulnya imbalan atau penghargaan itu secara dalam jangka waktu panjang tidak efektif. Ya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kalau siswa kita mungkin ketika upacara tidak dibariskan di depan, ya. Dibariskan di depan itu merupakan hukuman. Atau kalau Bu Peggy mungkin kamu nggak berjalan PR, silakan berjalan keluar, atau silakan keluar, atau silakan lari keliling lapangan. Maka ketika kita kasih PR kemudian mengerjakan semua, kita tanya satu persatu, kenapa kok kamu bisa kompak semua mengerjakan PR semua? Ya karena aku dulu gitu. Benar nggak ya? Ya gitu kira-kira. Nah yang kita harapkan sebetulnya anak didik kita itu bisa memunculkan motivasi untuk melaksanakan kedisiplinan itu dari dalam dirinya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan menerapkan ini adalah merupakan motivasi intrinsik.
merubah dari siswa yang tadinya mempunyai motivasi ekstrinsik ke menjadi memiliki motivasi intrinsik, itu tidak semudah memberikan telapak tangan Bapak Ibu. Butuh secara kontinu kita kawal, kita bimbing, kita beri motivasi, dan kita beri pencerahan. Dan ini butuh kolaborasi di antara kita semua. Bahaya ketika seorang saja yang melakukan tindakan-tindakan untuk pemberian penyadaran kepada siswa supaya dia muncul motivasi intrinsik. Satu orang saja, misalkan ini Pak Supri misalnya sebagai wakil siswa, beliau berjibaku untuk menyadarkan siswa, yang kemudian siswa itu akan muncul motivasi walaupun itu ekstrinsik. Mereka akan mencari titik aman. Mencari siapa? Mungkin mencari Pak Ayub. Kenapa kok mencari Pak Ayub? Karena Pak Ayub jarang menyatakan itu. Atau karena Pak Ayub itu kan orang yang tidak terlalu galak. Maka dalam hal ini, untuk menciptakan siswa yang mempunyai motivasi secara dari dalam dirinya, kita harus berkolaborasi antara guru. Kita harus mempunyai kesepakatan kebajikan yang kita sepakati, yang kemudian kita bisa terapkan di dalam sekolah. Kalau bisa kita kemudian nanti mungkin kita akan akan melaksanakan apa yang sudah saya bahagi, dan kedepannya kita akan buat suatu kesepakatan atau keyakinan yang kita akan jalankan. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini memang bahasanya. Yang pertama, hukuman. Siapa sih yang rela mendapatkan hukuman? Ada di antara kita. Kita aja lah sebagai seorang guru. Gak perlu dihukum berat, cukup disebut namanya ketika kita terlambat. Itu sebuah hukuman sebetulnya. Ya tidak? Ya. Cukup disebut dalam rapat, sebut namanya dengan titel ini Pak Wakil, guru yang sering terlambat misalkan. Itu sudah masalah hukum. Kalau kita menerapkan kedisiplinan dengan konsep menghukum, ini masuk dalam kategori konsep disiplin dengan identitas gagal. Menyakitkan, tidak nyaman, ya. Pasti orang yang dihukum itu tidak akan nyaman. Siswa kita yang kita hukum tidak akan nyaman. Ya. Murid yang akhirnya apa? Membuat dia itu merasa takut, minder. Sering kan kita lihat siswa kita itu lebih baik dia lompat pagar, ya, lebih baik dia lompat pagar yang notabene dalam aturan itu poinnya lebih tinggi daripada masuk pelajaran Bu Peti terus kemudian harus berdiri karena tidak mengerjakan tugas. Pernah nggak kalau yang seperti itu? Atau anak itu berbohong, ya, anak itu berbohong untuk menyelamatkan dirinya, padahal ketika dia jujur mungkin akan ada toleransi. Hukuman juga akan membuat anak itu suka berbohong karena mencari aman. Nah, gitu. Ya kan? Ketika kita tanya, kamu merokok ya, tapi untuk membuat supaya dia itu tidak terhukum atau tidak mendapatkan poin, maka anak itu akan berbohong. Sering juga kita menemukan kasus yang nyata-nyata kasus itu sudah ada di depan mata, karena kita tanya dan kita itu sering menghukum dia, maka yang terjadi apa oleh anak saya ini? Kita dibohongi sama mereka. Ya, sering itu. Sering kita temukan kasus-kasus seperti itu. Kalau Bapak Ibu mungkin guru tiket itu sering banget gitu. Ya. Terus hukuman itu akan membuat murid menjadi pribadi yang minder. Yang lebih parah lagi, anak yang pintar, misalkan anak yang punya prestasi, hanya gara-gara satu kesalahan yang kecil, karena misalkan saya ini orang yang suka menghukum dan meledak-ledak, ya saya jatuhkan dalam kelas itu.
Sehingga apa? Mungkin bisa jadi pelajaran saya dia akan minder, tidak akan tidak akan ada kreativitas. Dia adalah salah satu beberapa dampak buruk penerapan disiplin dengan menghukum. Nanti Bapak Ibu nilai sendiri lah. Kira-kira itu untuk membangkitkan kedisiplinan itu atau untuk mendorong siswa itu supaya termotivasi untuk disiplin itu cara mana yang paling baik? Nanti kita juga akan munculkan video contoh 5 posisi kontrol kita. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas gagal, penghargaan. Padahal penghargaan itu bagus ya. Anak yang mendapatkan peringkat kita kasih penghargaan. Bu Pepi yang mempunyai motivasi dalam mengajar, guru yang kreatif, kita kasih penghargaan. Dikasih penghargaan dari sekolah. Tapi ternyata ini adalah bentuk penerapan kedisiplinan dengan identitas gagal. Kenapa? Tidak efektif. Penerapan disiplin dengan penghargaan ini tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, merusak hubungan. Kenapa? Karena yang dikasih penghargaan cuma itu aja. Terus kemudian mindset kita itu selalu tertuju kemana anak yang kemana ini. Kalau saya kan sebagai guru yang sudah ada label guru teladan. Karena ketika saya tidak muncul itu akan bilang penghargaan tapi telat. Sering kan kita seperti itu, anak yang paling menonjol gitu. Kita selalu perhatikan. Siswa kita yang cerdas, siswa kita yang kreatif, siswa kita yang mempunyai motivasi tinggi, kita support. Siswa kita yang belum mempunyai motivasi, kita dorong juga, kita perhatikan juga. Syukur-syukur kita deketin, kita bimbing, kita bimbing. Supaya apa? Supaya tidak muncul rasa iri. Iya, yang dideketin Budiah terus, kan Budiah yang kreatif orangnya, gitu kan? Kira-kira seperti itu kira-kira. Ya. Akan menimbulkan penghargaan itu akan membuat siswa yang lain itu iri. Padahal dia tahu kalau dia itu tidak mampu. Ya. Padahal dia tahu memang orang yang diberi penghargaan itu orang yang memang betul-betul layak. Tapi kita ingat kebutuhan dasar manusia tadi. Manusia itu butuh disayang. Manusia itu butuh dihargai. Selanjutnya, membunuh kreativitas. Kalau yang sudah mempunyai kreativitas tinggi, mungkin dia tinggal copy paste dengan apa yang sudah dia miliki. Tinggal mengembangkan lagi. Tapi yang baru berusaha, kita tidak pernah abaikan itu. Benar nggak? Benar nggak Bu Bani? Yang kita baru, yang murid kita, siswa kita, yang baru muncul kreativitasnya, kita abaikan berkata itu. Karena kita lebih cenderung suka dengan yang sudah kreatif, yang sudah move on lah bahasa kita ini. Kira-kira seperti itu. Sehingga apa? Orang yang tidak pernah diperhatikan, walaupun dia mulai memunculkan kreativitasnya, akhirnya udahlah, tetap aja dia nanti yang diperhatikan oleh ibu. Kan dia yang bagus tuh gambarannya, dia yang cepat mengerjakan soalnya dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya. Menghukum dengan sistem penghargaan. Jadi, penghargaan itu bisa dikatakan juga hukuman. Hukuman. Selain mematikan kreativitas, juga dia akan memberi hukuman kepada yang lain yang tidak mendapatkan kreativitas. Yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai diri. Anak kita yang sudah bersusah payah mengerjakan tugas dari kita dan itu berhasil, mereka ini sudah bangga. Sudah bangga. Terus kemudian ketika kita kasih penghargaan, kita kasih pujian, kita kasih nilai lah, mereka itu akan berpikir. Tadinya mereka bangga dengan dirinya. Saya ini kan orang tidak mampu. Tapi ketika kemudian Anda mendapatkan penghargaan, belum tentu mereka itu puas dengan penghargaan
dan pergaulan. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau kita tadi sudah tahu identitas disiplin dengan identitas gagal, sekarang kita menggunakan disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang seperti apa? Yang pertama konsekuensi. Kita coba. Seperti apa sih? Konsekuensi penguatan jangka pendek. Misal ada anak kita yang salah, kita ingatkan aturan di sekolah kita gimana? Oh iya Pak, harus pakai bed nama, harus pakai identitas sekolah. Terus kamu tidak pakai. Terus kalau kamu tidak pakai, apa yang harus kamu lakukan? Walaupun kita memberikan hukuman kepada dia, tetapi kita memberikan penyadaran atas kesalahannya. Ini yang sering terjadi pada saya. Ketika saya menghadapi anak yang melakukan kesalahan, mana das kamu, poin kamu tadi merokok, saya poin. Atau mungkin anak kita terlambat, kamu terlambat, lari keliling lapangan 10 kali. Ini tidak sesuai dengan konsep disiplin dengan konsekuensi. Kalau misalkan guru mata pelajaran PJOK misalkan, anak itu terlambat, ya sudah, kamu terlambat ya, silakan keliling lari di lapangan. Baru masuk pelajarannya. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kita perlu mengingatkan atas kesalahan dia. Maka saya katakan tadi di awal, menerapkan kedisiplinan itu tidak seperti memberikan perangkat tangan. Butuh kolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolahan atau organisasi yang ada di sekitar itu. Ini penting banget. Jasa ya. Perlu monitoring berkelanjutan. Kita ingatkan ketika anak itu bersalah. Kita ingatkan, kita refresh kembali peraturan sekolah atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, stimulus dan respon. Konsekuensi ini akan kehilangan momen untuk merenungi kesalahan. Kita tidak memberikan kesempatan anak untuk merenungi kesalahan yang mereka sudah lakukan. Tapi ini sudah bagus. Konsep disiplin dengan konsekuensi ini sudah bagus. Yang kedua adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang kedua adalah dengan cara restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, untuk kesalahannya. Bagaimana caranya? Ketika kita ketemu dengan siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar poin, kita ajak diskusi, kita ajak bicara. Ya. Terus kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dalam konsep ini kita minta siswa itu, kita harapkan siswa itu bisa menyadari apa atas kesalahannya. Setelah itu siswa bisa mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Dan akhirnya apa? Murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika dia sudah menyadari atas kesalahannya, terus kemudian dia bisa mencari solusi atas kesalahannya, secara otomatis akan timbul dalam dirinya, dia akan menghargai dirinya dengan orang lain. Yang kemudian apa? Muncullah teori kontrol dalam dirinya. Ini yang sebetulnya kita harapkan yang terjadi dalam pada siswa kita. Ada teori kontrol dalam diri siswa itu. Selanjutnya, murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Ini yang perlu kita terapkan, dua konsep konsep disiplin dengan sukses inilah yang mungkin perlu kita terapkan di sekolah kita untuk mewujudkan mimpi
kita sebagai seorang pendidik yang mempunyai siswa yang bisa melaksanakan atau menerapkan konsep disiplin. Lanjut. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita pahami dulu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Yesus. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan kondisi bagi siswa yang dia itu bersalah, yang kemudian dia bisa memperbaiki permasalahannya, memperbaiki kesalahannya, yang dia bisa kembali lagi ke kelompok siswanya, ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat, karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Karena kalau menebus kesalahan itu adalah konsekuensi. Jadi kalau penebusan kesalahan itu sesuai dengan apa yang dia belajar. Satu contoh seperti tadi, guru BCOK ada siswanya telat, dia suruh hari. Ini masih nyambung. Bahkan kalau Bu Bati kimia ya, jangan Bu Bati ada siswanya telat, terus kemudian pelajaran sudah berjalan. Oke, kamu boleh masuk, tapi syaratnya ada. Silakan salin dulu materi yang sudah saya sampaikan. Setelah selesai nanti silakan masuk. Kesepakatan. Ya. Ya tentu kita kembalikan lagi ke kesepakatan kita. Memperbaiki hubungan. Ya. Jangan sampai di ciri-ciri institusi itu, jangan sampai siswa itu semakin menjauh dengan kita, sehingga siswa itu akan takut dengan kita. Kalau bisa, siswa yang bersalah itu dekat dengan kita terus kemudian mengaku, mohon maaf Bapak Ibu Guru, saya tadi sudah melakukan kesalahan, tapi saya tidak sengaja, mohon maaf. Kenapa? Loncat pagar kok tidak sengaja, gitu ya. Dan memang kita itu sebagai seorang pendidik memang harus berhati malaikat. Ini yang agak susah. Ya. Yang kedua, tawaran. Selanjutnya ya, setelah memperbaiki hubungan, selanjutnya adalah tawaran bukan paksaan. Ini melaksanakan disiplin itu atas dasar suka sama suka. Misalkan nih sudah melaksanakan kesalahan, berantemlah dia di dalam kelas, saling membuli lah dia di dalam kelas, kemudian kita kasih tahu, terus solusinya apa supaya kita itu bisa damai lagi. Kalau anak itu nanti ya kita kasih solusi, kita kasih bocoran, kita kasih gimana kalau kamu minta maaf sama dia. Terus kemudian kalau sama-sama cewek itu dia berpelukan sebagai wujud bentuk kita itu sudah berdamai. Dan seperti itu. Kita tawarkan, bukan kita paksa. Kamu harus berdamai. Kalau kita paksa, orang dia yang mulai duluan kan seperti itu. Terus kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini kita harus pandai-pandai merayu siswa. Kita harus pandai-pandai mengarahkan siswa. Boleh kok kita membuat bangga siswa kita itu, tapi kita harus perhatikan permasalahannya. Satu contoh seperti ini, ada siswa yang mungkin terlambat, terus kemudian kita juga bilang nggak apa-apa, sesekali memang terlambat itu nggak apa-apa. Ibu juga pernah kok terlambat, asal jangan saya aja karena saya sering terlambat gitu. Kalau saya sering terlambat, terus kemudian saya bilang saya juga pernah kok sesekali terlambat, nanti dia protes semua bapak ini. Nah, apa? Kita buat mereka itu bangga. Artinya apa? Setelah mereka itu menyadari kesalahannya itu, kita buat mereka itu sedikit agak terangkat. Ternyata memang kesalahan itu, ternyata manusia itu memang tidak ada sempurna. Ternyata guru saya juga pernah terlambat. Tapi kita juga harus yakinkan kepada dia bahwa bentuk keterlambatan atau tindakan terlambat itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ini harus kita yakinkan. Terus kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Satu contoh,
Tadi di awal sudah saya singgung. Ada anak yang bermain bola di dalam kelas, ya, main volley di dalam kelas. Ada aturan poin memang di situ. Tetapi apakah kita langsung panggil terus interaksi poin? Jangan. Kita tanya dulu. Kenapa kok kamu bermain bola, bermain volley di dalam kelas? Kalau mereka bingung, ya kita kasih bocoran pertanyaan. Mungkin kamu ini ya tadi ya, waktu olahraga waktunya kurang ya, atau kamu tidak kebagian bola tadi waktu main bola. Itu bisa saja. Bukan berarti kita mendukung permainan mereka bermain bola di dalam kelas, tetapi membuat dia itu supaya dia itu pede mengakui kesalahannya, yang kemudian dia mau memperbaiki itu. Konsepnya tetap keyakinan kelas kita tetap kontrak belajar kita atau keyakinan kelas kita yang sudah kita buat tetap kita jalankan, tetapi tidak memaksa. Fokus pada karakter bukan tindakan. Ini paling penting. Karena ini kita buat dan ini kita bangun itu adalah karakter. Jangan sampai kita itu mematikan karakter siswa-siswi kita. Sering lebih terjadi karena kita itu terlalu ambisi, terlalu senang menyampaikan materi yang kita miliki, terus kemudian apa? Ada beberapa karakter siswa kita yang kita matikan secara tidak sengaja. Selanjutnya yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Memberikan penguatan kepada siswa, terus kemudian kita berfokus pada solusi. Solusi itu bukan dari kita tawarkan kepada siswa. Kalau kita yang memiliki solusi itu kita tawarkan dulu. Walaupun kita yakin siswa kita itu tidak akan menolak solusi yang kita berikan, ya kan? Oke, kita lanjut. Nah ini perbedaan dan contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita menerapkan disiplin dengan hukuman, yang pertama guru lakukan menghukum siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit. Ada kaitannya nggak dengan mengerjakan PR? Tidak ada. Ya. Guru marah-marah dan murid menjadi takut. Marah-marahnya guru itu biasanya ada kaitannya nggak dengan mengerjakan PR? Biasanya tidak juga. Kalau konsekuensi, kita menerapkan hukuman menerapkan disiplin dengan bentuk konsekuensi. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Bapak Ibu pernah melakukan ini? Ya, yang sering kita itu karena kita, maaf ya, saya nggak tahu apakah karena kita itu dulu dididik dengan didisiplinkan dengan teori hukuman, sehingga ketika kita itu mengajar kepada siswa kita tidak tega menghukum, yang kemudian kita memberikan konsekuensi kepada siswa kita. Tidak juga ya? Ya, gimana Bu? Ini sharing pengalaman ya Pak. Tapi kalau zaman dulu itu saya sendiri itu mengerjakan itu secara sadar diri. Jadi saya punya tanggung jawab. Tapi kalau yang saya nilai dari anak sekarang itu kayaknya tanggung jawabnya kurang. Itu penilaian saya secara pribadi ya setelah sekian lama mengajar. Jadi semakin kesini itu siswa itu memang tanggung jawabnya itu terhadap apa yang kita kasih itu sadar kewajiban akan tanggung jawabnya itu sangat kurang. Kalau yang saya amati sih ya. Jadi dari hukuman, konsekuensi sama restitusi yang paling sering saya lakukan itu konsekuensi. Kenapa? Karena kalau hukuman menurut saya terlalu kejam. Itu terlalu kejam. Tapi kalau konsekuensi kita juga saling menghargai loh Pak. Jadi kamu harus mungkin ya memang bebannya siswa itu banyak, saya akui. Dari kelas 10 aja yang saya ajar itu ada 17 mata pelajaran. Mungkin ya karena pekerjaan rumahnya tidak hanya pekerjaan saya, tapi kan pada saat itu saya selalu bilang begini sama anak, kita punya waktu 1 minggu. Alangkah 1 minggunya itu kok kamu nggak selesai itu ngapain? Paling tidak bentuk tanggung jawabnya dia dalam mengerjakan tugas saya itu ya monggo kamu mau lihat kawan kamu atau seperti apa, saya maunya ada tugas saya di atas meja gitu. Walaupun hasilnya saya lihatnya nomor 2. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi artinya
Ibu memang sering menggunakan konsep bentuk pendisiplinan dengan menggunakan konsep konsekuensi. Ya. Oke. Memberikan konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya guru tegas, siswa menghormati peraturan. Ini ada ketegasan ketika kita memberikan konsekuensi. Ya benar seperti yang disampaikan oleh ibu tadi. Ya. Ada tanggung jawab yang ada. Dan ketika kita abaikan atau ketika kita menggunakan hukuman, anak tidak akan ada rasa tanggung jawab. Justru anak itu senang dihukum ketika dia tidak mengerjakan PR, karena setelah dihukum PR-nya tidak ditanyakan lagi. Benar ya? Oke. Nah sekarang kita ke konsep yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kalau konsep ini tentu kita harus berangkat dari awal sebelum kita mengajar. Kita harus membuat keyakinan kelas. Ya, kita harus membuat keyakinan kelas. Yang sehingganya apa? Ketika anak tidak mengerjakan PR, kita tanya, kita ingatkan kembali apa yang menjadi keyakinan kelas kita ketika tidak mengerjakan PR. Tapi kita kan kadang-kadang berpikir gini, kalau saya tanya, misalkan ada 5 orang terus kemudian kita tanya, nanti jawabannya kompas ya? Ya enggak? Walaupun dalam konsep restitusi ini, inilah cara yang terbaik menurut saya. Karena apa? Antara kita dengan anak tidak ada jarak. Terus kemudian anak itu diberi kesadaran untuk apa? Menyadari atas kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahannya itu. Tadi konsep restitusi aja. Terus kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Suatu saat ketika kita menggunakan konsep restitusi ini, anak itu akan move on, akan membuka diri sehingga setiap tugas yang diberikan oleh guru kepada dia, siapapun guru itu, dia akan melaksanakan atas dasar kesadaran dirinya. Ini. Maka penting bagi kita ketika awal tahun pelajaran itu kita berkolaborasi. Mungkin wali kelas bisa memulai dan guru-guru yang lain bisa kita ajak berkolaborasi untuk membuat suatu kesepakatan kelas. Nah kan sudah ada peraturan Pak, nggak apa-apa kita ambil dari peraturan itu untuk menjadi sebuah kesepakatan kelas. Oke. Kita lanjut ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, ini yang agak seru nih kayaknya. Ya. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kalau posisi kita itu menghukum, kita akan panggil siswa itu, terus kemudian kita akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, seperti yang kita lihat ketika kita bicara. Yang nggak pakai topi, yang nggak pakai peci, silakan baris terpisah. Yang nggak pakai jaket, silakan baris terpisah. Itu ternyata posisi kita sebagai seorang guru yang menghukum. Kita menerapkan konsep disiplin dengan cara menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini agak penting. Hampir sama yang diucapkan dengan posisi penghukum, cuma di sini intonasinya menggunakan intonasi yang sedikit berbeda. Berapa kali Pak Guru harus beritahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Sehingga dengan kata-kata ini anak akan merasa bersalah. Terus kemudian posisi guru sebagai teman. Iya. Ayolah yang tertib buat Bapak bangga. Kali ini saja. Tidak apa-apa kamu salah, sekali-kali tidak apa-apa kamu salah. Kali ini aja bikin saya bangga. Ini biasanya berlaku untuk wali kelas. Ya, wali kelas biasanya sering itu. Karena yang merasa dituakan di kelasnya kemudian menggunakan bahasa ini. Sebetulnya guru juga bisa menggunakan seperti itu supaya anak itu merasa tergugah, terbangun, sehingga nanti ada permasalahan apa terkait dengan materi pelajarannya, dia akan cerita. Bapak Ibu mohon maaf, seberapa seringkah anak-anak didik kita itu bercerita dengan kita terkait dengan kesulitan dalam belajarnya? Sering ya? Tidak harus. Artinya memang jenengan itu dianggap anak-anak itu sebagai
teman mereka. Dan itu bagus. Itu bagus. Jadi selanjutnya adalah posisi pemantau. Seorang guru sebagai pemantau. Seperti apa? Ketika anak didik kita bersalah, terus kita tahu anak didik kita bersalah, kita ingatkan. Kamu melanggar. Kamu tidak pakai pin nama. Terus kemudian kita ingatkan apa keyakinan sekolah kita terkait dengan pelanggaran ini. Mantau. Dan konsekuensinya. Apa peraturan sekolah kita dan konsekuensinya? Kita tidak jarang ya menemukan anak kita itu ketika bersalah, dia tahu salah, terus kemudian kita catat di buku poin apa yang terjadi pada anak kita. Balik kanan kemudian apa? Cemberutnya. Dia tahu salah sebetulnya. Dia tahu kalau dia itu salah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan ketika dia itu bersalah? Dia tidak akan terima. Nah, dalam posisi pemantau kita mengingatkan. Terus kemudian kita ingatkan konsekuensi dari kesalahannya. Terus kemudian kita ingatkan dengan peraturan dulu. Terus kemudian kita mengingatkan sendiri. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, pada posisi manajer, seorang guru sebagai manajer kita tentu akan berpati kepada siswa. Ketika siswa kita itu melakukan kesalahan. Misalkan, kamu tahu kenapa bawa panggil? Gak tahu, Pak. Kamu tadi naik motor ya. Kamu menaiki motor dari depan sampai tempat parkirannya. Terus kemudian kita yakinkan dulu dengan keyakinan sekolah kita. Terus kemudian apa? Kita tanyakan, bagaimana cara kamu memperbaiki itu? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu? Ketika itu sudah mengalir dan sering kita laksanakan itu, saya yakin ini akan berdampak positif dalam jangka waktu. Berbeda dengan hukuman, penghukum, pembuat rasa bersalah atau hukuman. Tapi jelas. Jadi maksudnya gini, dari teori yang kita pelajari, saya pengen sih Bapak tolong sih Pak, misalnya ini tugas Bapak sebagai aksi nyata, saya pengen tolong sih Pak dibentuk gitu. Kita kan ngeliat gimana hasilnya gitu. Ya, yang jelas kita posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Masalah yang besar menurut saya. Belum lagi masalah yang setiap kali ada pergantian. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Karena teori hukum kita sudah tahu, teori hukum itu tidak efektif ternyata. Setelah itu kita semua jalankan, maka kemudian kembali kepada siswa. Naren, sini kamu. Poin sudah masuk. Kemudian Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu?
Kenapa kok Berani-beraninya terlambat? jawab. Terus, Sudah terlambat, masih berani jawab pula. terus dia Sekarang tidak bertanya keliling gimana lapangan solusinya basket supaya 5 tidak kali terlambat. sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan Selain basket. itu, selain itu, ada solusi lain harusnya. Posisi Kalau berangkat penghukum lebih pagi, biasanya sudah berbicara lihat. dengan Tetapi nada baru dia tinggi, terlambat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Itu pernah nggak solusi-solusi Ibu dan itu bapak ditawarkan? guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Kita menyimpan balik dendam. ke kebutuhan dasar manusia itu tadi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ada mereka itu memiliki rasa senang, ingin dihargai dan sebagainya. Itu perlu kita gali seperti itu. Yang kemudian dari galian dari permasalahan yang kita gali itu kemudian akan memunculkan solusi yang mungkin bisa diterapkan. Selamat pagi, Kalau Bu. nanti pelanggar lagi, Naren. kita kontrol dia. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nah, ini kita lihat. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. 3. Posisi teman. 4. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Naren! Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa coba? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Menghardik, menunjuk-nunjuk. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren.
peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Naren! Dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, apakah Naren Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Pada meyakinnya video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. baik, kalau kamu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan? Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan David Rosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Kalau Emma, Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima versi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak yang lebih ganda lagi. Hanya membentak bersama. Iya Pak. Saya masih bersabar dan hanya membentak dia. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Ya udah terus. Kamu Masih ada satu memilih pembahasan untuk lagi tidak tentang berbuat lebih parah segitiga lagi. restitusi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Keyakinan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai Mengapa dengan keyakinan keyakinan kelas? kelas Mengapa atau tidak peraturan prinsip kelas? kamu tidak? Ini yang penting Enggak lah bagi kita Pak. untuk gunakan. Capek Pak jadi marah. Ada pertanyaan Jadi pemampir. keyakinan atau prinsip Untuk mana keyakinan kelas. yang kurang sesuai dengan Mengapa keinginan kamu? kita memiliki Ya, peraturan saya tentang sebenarnya penggunaan sama helm dengan pada lain. saat mengendarai kendaraan roda 2 Mungkin atau saat motor? itu saya menjadi emosi. Jadi tidak Ketika menentukan sikap kita ingin Kamu meyakini tidak? membuat keyakinan Menghargai kelas, orang lain atau itu ketika kita penting buat ingin kamu. membuat yakin sebuah lah Pak. keyakinan Iya, yang akan setuju. kita terapkan, Kita harus saling menghargai. berikan pemahaman Namun dulu. ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita Kenapa jalani. sih kita harus pakai helm? Kenapa Apabila ada kita beberapa sedang helm? marah, bukan? Karena naik motor itu ketika kita Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa Begitu juga jadi ketika sabar, kita membuat tidak keyakinan berpikir kelas, kita harus mau apa bisa selanjutnya. memberikan pemahaman. Kira-kira kepada siswa kita. kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti Yang apa? kedua, Saya akan menjadi mengapa kita penanggung memiliki jawab peraturan tentang masker dan Dan mencuci tangan yang setiap saat ini pada waktu dulu? Iya, Waktu itu. menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu. Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ketika kita sudah bisa meyakinkan anak-anak kita atas apa yang menjadi keyakinan di dalam kelas kita, maka dengan Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas posisi kontrol yang tadi sudah kita lihat videonya. Dan kita masuk ke tahap ini. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak pada posisinya. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang guru bersama siswa membuat keyakinan sendiri? kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berubah Yang pernyataan telah memahami universal teori kontrol akan bergeser dari pemikiran dibuat dalam bentuk siswa positif menjadi proaktif dan mencoba untuk bagaimana memenuhi kita tujuan bisa dari membuat perilaku sebuah itu, konsep keyakinan kelas yang tanpa menggunakan anak-anak tapi disepakati oleh semua dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Terus kemudian Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara biar tertuang di peraturan saja sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi tujuannya apa? positif. Supaya keyakinan kelas itu 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kenapa sering mereka itu melanggar aturan? Bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Terus Kamu melakukannya karena yang keyakinan kelas atau mempertahankan keyakinan sesuatu sekolah itu harus disesuaikan dengan Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. harus disesuaikan dengan Kamu mempelajarinya. kondisi kelas dan kondisi sekolah agar Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu memikirkan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tidak bertujuan. ada nanti yang les saya nggak ikut. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan Tujuannya apa? keyakinan-keyakinan yang Ketika semua dilibatkan, 1. Sebagai keluarga atau akan merasa kelas, apa memiliki yang kita yakini? yang sehingga ketika 2. mereka sudah merasa Nilai-nilai memiliki apa yang telah kita mungkin akan sepakati? menelan ludahnya sendiri. 3. Seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah Ini kelas yang keyakinan kita ideal? yang buat, ya kita tidak mau melaksanakan 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya di sini ya. Kita lanjut. Contoh. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. Apa yang kita jelaskan? 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau Selalu menerapkan keyakinan 5S. yang disepakati Nyum, atau salam, sapa, dan santun. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Saling membantu 3. dan bekerja sama. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
semua masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Mudah-mudahan ada kebijakan baru di sekolah kita di awal tahun ini nanti, awal tahun ajaran baru ini nanti kita secara berkolaborasi dengan bapak ibu guru semua melakukan atau membuat kesepakatan sekolah, terus kemudian kita membuat kesepakatan kelas, sehingga ke depan siswa-siswi kita atau murid-murid kita akan seperti apa yang kita mimpikan dan seperti apa yang kita bayangkan, sehingga menjadi siswa-siswi yang berdaya saing tinggi di bidang iptek dan intek dan bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Dari saya banyak kurang dan lebihnya, saya yakin bapak ibu kurang puas dengan apa yang saya sampaikan. Untuk itu saya juga berharap kepada bapak ibu semuanya bisa mengikuti program-program pelatihan yang diadakan oleh Departemen Pendidikan, terutama ini semangat untuk Bu Hera yang dalam hari ini sudah masuk ke proses menuju ke lokal 0. Begitu bapak ibu semuanya, tetap semangat dalam mengajar dan jangan menyerah. Saya yang sudah tua, saya tetap ingin belajar karena prinsip saya belajar itu sepanjang hayat. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.